3 tahun kemudian. Sudah hampir 3 tahun aku menjalin hubungan dengan Lilis dan Kokom. Entah apa nama hubungan kami itu. Apakah itu hubungan kekasih, hubungan asmara, ataukah hanya hubungan berbisnis semata? Aku tidak peduli dengan itu semua. Yang pasti kami sudah bagaikan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi. Bagiku mereka sangatlah lengkap. Lengkap dalam artian mereka adalah penghiburku, pelayanku, tempatku berkeluh kesah, dan lain sebagainya. Bersama mereka, jiwaku rasanya tenang dan damai. Rasanya aku tak bisa hidup tanpa mereka. Seolah mereka bagaikan udara dalam nafasku. Terdengar klise memang. Entah ini hanya kebetulan atau tidak. Semenjak aku mengenal mereka, rezekiku mengalir dengan begitu lancarnya. Minggu pertama setelah aku baru mengenal mereka, tenderku untuk perusahaan gol semua. Sehingga bonus 1% mengalir dengan manis ke kantongku. Dan itu terjadi 3 kali dalam 1 minggu. Padahal sebelumnya, sebulan sekalipun itu sudah untung. Dan hal itu berlanjut pada hari-hari berikutnya. Hingga akhirnya sekitar 6 bulan kemudian, dengan modal yang ada, aku beranikan diri untuk membuat perusahaan sendiri. Karena aku sudah paham betul dengan cara kerja perusahaan itu, dan aku telah memiliki channel-channel yang bagus untuk usahaku ini. Intinya, aku sudah dapat tempatnya sehingga hanya tinggal menjalankan saja. Semuanya pasti akan lancar. Dan betul memang, dalam jangka waktu 1 tahun, perusahaanku mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Dan itu berlanjut sampai saat ini. Kini perusahaanku telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan yang cukup diperhitungkan, walaupun belum termasuk perusahaan besar. Kini aku telah memiliki rumah sendiri, rumah yang cukup mewah di kawasan Cibubur. Aku juga memiliki beberapa bidang tanah dan beberapa rumah yang aku kontrakkan, yang sengaja aku beli sekedar untuk investasi. Sebagai seorang bujangan yang masih muda dan cukup mapan dan lumayan ganteng, sudah barang tentu banyak gadis-gadis yang ingin mendapatkan cintaku. Namun tak satu pun yang dapat menggoda hatiku. Hati ini rasanya hanya untuk Lilis dan Kokom. Bahkan Herman, temanku yang dulu membawaku pertama kali ke desa itu, kini telah menikah dengan teman sekantornya. Dan terakhir aku ketahui, kini dia telah memiliki seorang momongan. Sementara Eis, gacoannya di desa dulu, kini telah menjadi istri simpanan seorang pengusaha Timur Tengah. Hingga aku dengar selentingan yang beredar yang mengatakan bahwa aku adalah seorang, namun aku tak ambil pusing soal itu. Yang aku pusingkan adalah orang tuaku, yang setiap kali aku mengunjunginya selalu kata itu yang ditanyakan padaku. Kapan kamu menikah, Hen? Sudah adakah calonmu, Hen? Ingat, Hen, usiamu sudah kepala 3 dan kamu sudah cukup mapan. Hen, ayahmu sudah tak sabar tuh untuk menggendong cucu. Kata-kata itulah yang sampai saat ini membuatku bingung. Apa yang harus aku lakukan? Menikahi Lilis? Nyaliku masih terlalu pengecut untuk berani melakukan itu. Orang tuaku tergolong orang yang selalu memandang jodoh berdasarkan bibit, bobot, dan bebet. Bila mereka tahu status dan dari mana Lilis berasal, sudah barang tentu mereka akan menolaknya mentah-mentah. Bagaimana mungkin mereka rela anak yang menjadi kebanggaannya ini harus menikah dengan seorang janda yang asal-muasalnya pun dari daerah yang gak jelas? Setahun yang lalu, rumah Lilis telah aku rombak total. Kini berdiri rumah yang cukup manis. Walaupun ya tidak dapat dikatakan sebagai rumah mewah. Intinya senyaman mungkin, seperti di kamar Lilis, yang sengaja kubuat cukup luas, beserta kamar mandi di dalamnya lengkap dengan bathtub untuk kami berendam. Karena di kamar itulah yang kami gunakan saat berakhir pekan di sana. Dan untuk pengairan, kupasang pompa listrik. Setelah sebelumnya menggunakan sumur timba, intinya rumah itu sudah cukup layak bagiku untuk mereka di akhir pekan, sesuai dengan angka 300 juta yang aku habiskan untuk biaya pembangunannya.
Kolam ikan Pak Engkos kini bertambah lebar dan ikan-ikannya pun bertambah banyak sehingga hasil panennya kini meningkat. Bahkan masih bisa disisihkannya untuk menabung. Itu karena suntikan modal yang kuberikan pada Pak Engkos sekitar 1,5 tahun yang lalu. Karta, kakak Lilis yang sebelumnya bekerja di Jakarta sebagai buruh bangunan, kini kupekerjakan dia di perusahaanku. Tentunya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya tentunya. Tak mungkin aku menempatkan Karta sebagai manajer atau jabatan penting lainnya, walaupun ya dia adalah kakak Lilis. Sehingga aku pekerjakan dia sebagai pengawas gudang. Kejujurannya dapat kuandalkan untuk pekerjaan itu. Aku rasa itu jauh lebih baik daripada dia harus bekerja sebagai buruh bangunan di Jakarta. Dan sikap Karta sangat hormat sekali padaku, walau sudah berkali-kali kuingatkan padanya untuk bersikap wajar saja. Untuk pertama kalinya sejak hampir 3 tahun, aku berhubungan dengan Lilis dan Kokom. Mereka ingin ke Jakarta. Setelah sebelumnya, akulah yang selalu datang ke desa untuk mengunjungi mereka. Alasannya adalah Kokom ingin belanja di pasar Tanah Abang. Yang menurut tetangga-tetangga di sana, pasar Tanah Abang banyak dijual berbagai pakaian dengan segala model dan dengan harga yang relatif murah. Untuk itulah sehingga Kokom memintaku untuk mengantarnya ke pasar Tanah Abang. Dari desa, aku membawa Lilis dan Kokom meluncur menuju ke pasar Tanah Abang. Kali ini aku tidak lagi menumpang hardtop tua milik temanku. Kini aku telah memiliki kendaraan sendiri. Seperti biasa untuk berkunjung ke desa mereka ini, selalu aku gunakan Jeep Wrangler. Jenis kendaraan yang handal, walaupun melintasi kubangan kerbau sekalipun. Walaupun di rumahku masih ada kendaraan sedan yang biasa aku gunakan untuk ke tempat kerja. Dan satu lagi yaitu mobil Kijang Innova sekedar untuk keperluan keluarga bila dibutuhkan. Namun selama ini Innovaku itu lebih sering menjadi penghuni garasi.